Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukurnya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat, ampunan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampailah kepada kita selaku umatnya dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi? Mudah-mudahan kabarnya baik. Nah, di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran jarak jauh atau melalui daring, data melalui jaringan. Nah, di sini kita akan lanjutkan mengenai pembahasan pembelajaran sistem reproduksi manusia pada bagian keempat. Nah, di pertemuan sebelumnya kamu sudah mempelajari mengenai organ dan fungsi organ reproduksi manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian kamu sudah mempelajari siklus menstruasi. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana proses terjadinya fertilisasi dan kehamilan itu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada istilah fertilisasi, ya. Nah, fertilisasi itu terjadi ketika sel telur yang telah matang bergerak itu melalui saluran telur itu, ya, atau melalui tuba Fallopi itu bertemu dengan sel sperma dan terjadinya sebuah pelemburan antara inti sperma dan inti sel telur. Nah, di mana ya pada saat terjadinya fertilisasi ini diawali dengan masa subur, ya, pada siklus menstruasi. Jadi sebelum terjadinya menstruasi atau pada pada proses proliferasi, ya, di mana si sel telur pada folikel itu sudah matang, ya, maka di sana dibantu dengan hormon FSH dan LH untuk terjadinya proses pengeluaran sel telur atau ovulasi pada folikel di dalam ovarium. Nah, pada saat terjadinya ovulasi, ya, kemudian hormon estrogen dan progesteron diproduksi, ya, kemudian mempertebal dinding rahimnya supaya apa? Supaya mempersiapkan nantinya untuk menempelnya calon embrio. Nah, kalau pada masa hari ke-12 sampai ke-14 itu terjadinya ovulasi, ya, pada masa subur pada perempuan, terjadinya hubungan suami istri, khususnya bagi yang sudah menikah, ya, maka dimungkinkan akan terjadinya, ya, yang dinamakan dengan fertilisasi. Nah, di mana fertilisasi itu, ya, terjadi, ya, pada saat sel telur matang keluar, ya, dari ovarium, ya, menuju rahim. Jadi terjadinya di salurannya, ya. Nah, jadi si sel telur ini diserang, ya, oleh beberapa ribu sel sperma, ya. Jadi tidak hanya satu spermanya, ya, yang menyerangnya, tetapi yang bisa menembus ke dalam lapisan sel telur itu hanya satu sperma, ya. Di mana si sperma ini bergerak, ya, dengan putarannya, ya, seperti baling-baling, ya, dengan ekornya itu. Kemudian di si kepalanya itu, ya, bagian akrosomnya itu mengeluarkan enzim, ya, hyaluronidase yang mampu menembus melubangi si sel telur. Nah, otomatis kalau ada salah satu sel sperma yang masuk ke dalam telur tersebut, maka otomatis akan memberikan sinyal kepada membran sel telurnya itu untuk memberikan pertahanan, ya, supaya tidak ada lagi sel sperma yang masuk, ya. Makanya terjadinya proses fertilisasi. Kemudian terjadilah perkembangan sampai yang dinamakan istilahnya kehamilan, di mana, ya, seseorang tersebut sudah terjadinya proses fertilisasi di dalam tuba Fallopinya, kemudian dia itu
berkembang ya dan tumbuh di dalam kandungan si perempuan tersebut selama 9 bulan sampai 10 hari ya, menjadi janin atau bayi yang siap sampai dilahirkan. Itu istilahnya ya. Nah, di sini ada ilustrasinya ya seperti ini ya. Jadi pada saat di dalam ovarium di sini ya, si sel telurnya itu terjadinya ovulasi atau pengeluaran pada fase proliferasi ini ya, dimana beberapa hormon yang didukungnya untuk terjadinya proses pengeluaran sel telur. Nah, di sini sel sperma datang menyerbu ya. Nah, kemudian di sini hanya satu yang bisa membuahi ya. Di sini ilustrasikan beberapa juta sperma, namun hanya satu yang bisa menembus pertahanan sel telur. Kemudian terjadinya sebuah fertilisasi. Nah, setelah itu dia akan berkembang ya lebih lanjut ya. Kemudian akan menempel di bagian lapisan dinding rahim ini ya, atau endometrium pada lapisan rahim. Nah, di sini proses embriogenesisnya ya, dimana pada saat terjadinya ovulasi tadi, kemudian terjadinya fertilisasi ya, peleburan inti sperma dan sel telur, kemudian berkembang menjadi zigot ya. Nah, si zigot ini kemudian akan berkembang ya, atau membelah si selnya itu membentuk sebuah sel bola padat ya. Nah, seperti ini ya. Si zigot itu akan berkembang ya, membentuk sebuah bola padat ya, dimana si bola padat ini akan membelah menjadi beberapa sel ya, dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sampai 64 sel ya, bahkan bisa lebih. Kemudian setelah morula terbentuklah menjadi blastula ya, di mana blastula ini ada sel-sel pada morula ini membelah diri dan membentuk rongga blastosol. Nah, di sini dari tadi sudah membentuknya blastula bola padat, kemudian menjadi bola yang berongga blastosol ya, menjadi blastula. Prosesnya blastulasi. Nah, biasanya ini sampai kepada hari ke-7. Nah, kalau zigot itu dari tahap hari pertama fertilisasi diperkirakan hari ketiga ya sampai hari keempat ya, itu proses morulasinya ya. Kemudian pada hari ke-7 ya, proses blastulasi ini sudah sempurna ya. Terbentuknya blastosol ya, rongga pada bola tersebut. Kemudian dari blastula ini berubah menjadi gastrula ya, di mana si beberapa selnya itu ada yang mengalami pelekukan ke dalam ya. Si gastrula ini ya. Dari blastula berubah menjadi gastrula ya. Di mana si gastrula ini terjadinya sebuah proses ya, invaginasi ya. Nah, jadi proses pelekukan ya oleh sel-sel pada kutub vegetal ya. Nah, yang mengalami invaginasi ke dalam permukaan ya, ke dalam dari permukaan. Kemudian si blastosol yang tadi ya mengerut, terbentuknya archenteron ya, atau bagian organ dalam ya. Nah, di sini di mana si archenteron ini akan berkembang lebih lanjut menjadi calon atau menjadi saluran pencernaan nantinya ya. Jadi baru bakal pembentuk saluran pencernaan ya. Nah, diperkirakan ini sampai hari ke-8 dan ke-9 ya. Sampai ada yang mengatakan 500 sel ya, itu pada saat gastrulasi ya. Diperkirakan 500 sel lebih ya, bahkan ada yang menyatakan 600 sel ya. Nah, jadi proses gastrulasi ini, jadi rongga blastosol ini menghilang ya karena terjadinya pelekukan ke dalam ya. Terbentuknya ya bagian archenteron ya. Kemudian
gastrulasi ini ya terbentuknya lapisan embrionik ya, dimulai dari ektoderm, kemudian endoderm ya, dan mesoderm ya. Seperti itu ya. Itu biasanya kalau sudah seperti itu maka akan berkembang lebih lanjut, di mana si gastrula ini ya akan bergerak menuju dinding rahim, kemudian terjadinya proses implantasi ya. Kemudian di sana akan berkembang lebih lanjut ya. Nah, jadi yang tadinya calon bakal lapisan embrio ini sudah menjadi beberapa lapisan embrio, jadi 3 bagian ya. Ada yang ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Biasanya ektoderm itu ya akan membentuk ya calon-calon beberapa organ tertentu ya, mulai dari kulit, kuku, ya mulut, bahkan otak pun juga ya bisa asal muasalnya itu dari lapisan ektoderm ya, dari lapisan luar ini ya, itu bisa membentuk otak ya. Nanti kamu pelajari di sekolah menengah atas ya. Kemudian di sini beberapa kelenjar ya, pituitari, kemudian anak ginjal ya, lensa mata, sistem saraf itu berasal dari lapisan ektoderm. Jadi organ-organ yang akan terbentuknya ya, jadi masih komposisi ya, komposisi yang akan terbentuknya. Kemudian mesoderm ini ya yang akan terbentuknya nanti itu sistem rangka, sistem peredaran darah, ekskresi, reproduksi otot ya. Kemudian dermis kulit, lapisan rongga tumbuh ya, kemudian sumsum tulang ya, kemudian korteks bagian ginjal ya. Kemudian kalau endodermis ini lapisan yang paling dalam ya. Biasanya itu akan membentuk saluran pencernaan, mulut, rektum ya, pernapasan, pencernaan ya, hati, pankreas, tiroid ya, paratoid, kandung kemih, dan uretra, yaitu ya dari lapisan ketiga embrionik ini ya. Biasanya diperkirakan itu dari minggu kedua, ketiga ya, itu tahap organogenesis pertama ya. Nah, lebih lanjut, jika sudah terjadinya implantasi si embrionya itu ya kan, tadi kan berkembang ya, pembuahan dari zigot, kemudian membelah ya, membentuk sebuah morula. Morula itu bentuk sel bola padat ya. Kemudian dari morula menjadi blastula, grastula, kemudian mengalami proses embrio genesis ya. Kemudian dia itu akan menempel ya di sini, embrionya itu implantasi pada dinding endometrium atau pada dinding rahim ini ya, yang sudah menebal ini. Implantasi biasanya itu didukung oleh beberapa hormon ya, seperti estrogen ya, progesteron supaya ini si permukaan dinding rahimnya tetap tebal ya. Kemudian dipengaruhi juga oleh hormon HCG juga ya, untuk melindungi pertumbuhan si calon janin ini atau bakal embrio ini ya. Nah, lebih lanjut ya, setelah embriogenesis tahap awal, kemudian yang selanjutnya yaitu tahap perkembangannya ya, masuk ke trimester pertama ya. Jadi diperkirakan pada minggu ketiga ya, atau pada hari ke-27 ya, diperkirakan ya, itu si janinnya itu ya, atau si embrionya itu sudah memberikan bentuk diferensiasi yang lebih maju ya, dari yang tadinya segumpal daging ya. Nah, di sini sudah mulai membentuk seperti
tali ali-ari ya, plasenta ya, kemudian kantung ya, kemudian pembuluh darah ya, sirkulasi darah pun sudah mulai dibentuk ya. Jadi di sini si embrionya itu sudah menempel dengan sempurna ya pada minggu ketiga itu ya, sudah kuat ya menempelnya. Sudah dikatakan sempurna ya, tetapi perlu perkembangan lebih lanjut. Nah, kemudian lapisan luarnya sudah membentuk ari-ari, sudah jelas ini sudah membentuk ya lapisan plasentanya ya, tapi dalam proses pembentukan. Organ otak, jantung, dan pembuluh darah sudah mulai terbentuknya. Di sini jadi bagian brain ya, otaknya, pembuluh darahnya jadi sudah mulai terbentuk, baru mulai ya, ingat baru mulai ya. Kemudian pada minggu keempatnya ya, pas sebulannya jantungnya di sini sudah berdenyut ya di sini. Jadi si jantungnya di sini sudah mulai berdenyut ya, tuk tak ya. Diperkirakan sampai 65 kali per menitnya ya di sini. Nah, kemudian untuk si ukurannya di sini ada yang memperkirakan 0,5 sampai 0,6 cm ya, kurang lebih berukuran seperti butiran nasi ya, seperti butiran nasi, sangat kecil banget ya. Tetapi itu sudah ada tanda-tanda kehidupan ya, walaupun ukurannya sebiji beras ya. Nah, itu untuk bulan pertama ya, atau minggu keempat ya. Lebih lanjut masih trimester pertama, ini minggu kelima ya, di sini tangan sudah mulai muncul ya, tapi belum terbentuk sempurna, jadi belum ada jari-jari. Jadi sudah terbentuk tangan seperti ini ya, sudah ada tangannya ya, kiri kanan calon bakal tangan, organ tangan, tetapi belum ada jari-jarinya. Kemudian mata dan mulut, telinga juga mulai terbentuk ya, seperti ini. Mata ya sudah mulai terbentuk di sini. Tetapi belum sempurna ya, masih dalam proses pembentukan. Ukurannya baru 7 mm, 0,7 ya untuk minggu kelima. Minggu ke-6 di sini. Jadi hampir mirip ya antara minggu ke-5 ke-6 ya. Jadi perkembangannya perbedaannya sedikit-sedikit bisa terlihat dari ukurannya ya, tapi bentuknya hampir mirip ya. Jadi di sini untuk minggu ke-6 wajah dengan lingkaran yang besar ya untuk mata. Jadi kecenderungan di sini untuk wajah itu yang terlihat itu kecenderungan mata ya, terlihat. Hidung, mulut, telinga serta rahang bawah dan tenggorokan sudah mulai terbentuk ya, organ-organ pada muka ini. Jadi di sini si janin atau embrionya itu sudah terlihat melengkung ya, seperti huruf C. Nah, bisa terlihat ya melengkung ya. Tapi ukurannya di sini masih 12 mm ya. Kurang lebih 1 cm, 1,2 cm ya. Jadi ya seukuran gimana ya, seukuran hampir dua beras ya kalau ditambahkan ya, satu beras dengan satu beras, jadi 1 cm ukurannya ya, seperti penggaris yang 1 cm gitu ya. Tapi sudah mulai ya, di sini sudah mulai jelas ya untuk pembentukan proses wajahnya ya. Jadi si tangannya sudah mulai terbentuk ya, tetapi belum ada jarinya ya, mulut ya, telinga ya. Jadi kepalanya sudah mulai terlihat jelas ya, ini bagian kepala kan, ini bagian punggungnya, ini calon bagian kakinya, bagian tangannya. Jadi sudah mulai terlihat jelas, tetapi masih dalam proses perkembangan ya. Jadi ukurannya masih 12 mm ya, bayangkan masih kecil ya. Kemudian untuk minggu ke-7-nya di sini masih trimester pertama, mulai membentuk tangan dan kaki ya. Rahim kiri telah berukuran 2 kali lipat ya.
Ya, maksudnya untuk bayi perempuan juga rahim atau bagian rahimnya sudah mulai membentuk ya. Jadi di sini jari tangan dan jari kaki mulai terbentuk. Jadi baru mulai ya. Jadi baru ada lekukan-lekukan sedikit ya. Paru-paru mulai juga terbentuk, otot dan sistem saraf juga bekerja dengan baik. Ya, jadi untuk sistem saraf ya itu sudah mulai bekerja. Nah, di sini embrionya itu berukuran 19 mm, hampir 2 cm ya. Jadi embrio ini mampu tunjukkan refleks. Jadi sudah ada gerakan tapi kecil ya gerakannya. Kemudian minggu ke-8 di sini ya, jadi sudah janin itu sudah berhasil melalui masa kritis. Jadi perkembangan organ dan struktur tubuhnya telah berukuran hampir 3 cm panjangnya, semakin banyak bergerak ya tentunya. Ya seperempat jari kita ya, jadi sudah hampir 3 cm ini ukurannya. Jadi semakin aktif ya, banyak bergerak juga, semakin terlihat seperti manusia miniatur ya, manusia kecil ya. Bayi dalam kandungan telah siap untuk berkembang. Jadi di sini si bayinya itu sudah terlihat ya, sudah terbentuk wajah matanya dan matanya, kemudian ukurannya sudah mulai berpanjang ya, ikut memanjang dari tadi yang 12 mm itu sekarang sudah sampai 3 cm ya. Berarti 30 mm jadi 3 cm ya. Jadi sudah dikelilingi air ketubang. Jadi sudah mulai lebih sempurna. Nah, di sini untuk terlihat untuk minggu ke-9 ya. Jadi 2 bulan ya, hampir 2 bulan kan minggu ke-9 itu. Di sini bisa kita lihat, kalau dilihat dari bentuk sepintas ya hampir mirip, cuman di sini dari ukuran yang berubah ya. Ukurannya dari tadi kan 3 cm. Sekarang sudah sampai 5,5 cm ya. Kemudian si janinnya ini sudah mulai bisa membuka mulut ya. Nah, seperti itu. Kemudian kelenjar air liurnya mulai terbentuk ya. Kemudian pada minggu ke-10-nya juga di sini jantungnya bekerja dengan sempurna, ukurannya bertambah sampai 7,5 cm. Sel tulangnya mulai terbentuk, kemudian menggantikan tulang rawan. Jadi si sel-sel tulangnya itu sudah mulai melakukan pengerasan ya, supaya si tulangnya itu sempurna. Untuk minggu ke-10-nya ya. Itu ya. Kemudian untuk minggu ke-11-nya di sini ya. Ini untuk pembesarannya ya secara 3 dimensi ya. Sebenarnya ya. Jadi kalau aslinya itu hampir mirip-mirip ya, seperti ini ya. Jadi terlihat kecil ya, tetapi ukurannya semakin bertambah ya. Di sini untuk minggu ke-11 ukuran kepala lebih besar dibandingkan badan, sudah jelas ya di sini. Ukuran kepalanya jauh lebih besar ketimbang badannya ya. Tapi kan ini masih tahap ya, ini juga ya untuk minggu ke-11. Janin bisa mengisap, menelan ya, bahkan menguap, bahkan mengeluarkan urin. Jadi sudah bisa ya, di sini dikatakan mengisap, menelan air ketuban ya. Kemudian tulang wajah dan kuku mulai terbentuk ya. Di sini ya. Kemudian mampu menggenggam dan mengepal dan membuka. Jadi si telapak tangan dan jari-jarinya kan sudah agak terbentuk sempurna, jadi dia bisa mengepal ya, seperti itu. Untuk minggu ke-12-nya semua organ sistem tubuhnya telah terbentuk ya, seperti organ pencernaan, kemudian organ-organ yang sangat mendukungnya itu di dalam tubuhnya sudah mulai terbentuk. Kemudian tulangnya sudah menjadi keras ya, jadi si tulang-tulangnya itu sudah mulai sempurna ya, kuat ya. Untuk minggu ke-11 dan ke-12 itu ya. Di sini untuk masih ya trimester pertama ya.
Di sini untuk minggu ke-11 dan 12 itu memasuki trimester kedua ya. Nah, jadi di sini biasanya untuk trimester kedua itu si bayinya itu sudah mencapai 42 gram ya. Dengan panjang mencapai 9 cm ya. Yang tadi kan sampai 5,5 ya. Sekarang sudah mencapai 9 cm ya untuk minggu ke-12 ke-13 itu ya. 11 ke-12 itu sudah sampai 9 cm ya. Tulang dan tengkoraknya semakin mengeras ya, jadi tulang-tulangnya ada di kepala ya. Jadi sudah mulai mengeras ya. Sudah sempurna ya, sudah mendekati sempurna. Dan kemampuan mendengarnya ikut meningkat. Jadi dia sudah bisa mendengar ya untuk minggu ke-12 ini ya. Mendekati minggu umur ke-13. Kemudian detak jantungnya sudah jelas ya, berdebar, serta bisa melihat ya berbagai efreksi melalui pemeriksaan USG. Jadi kalau di USG ini sudah tampak terlihat agak jelas ya. Kemudian untuk minggu ke-13 sampai ke-17 ini akan mengalami perkembangan lebih lanjut, yaitu si janinnya itu bisa membuka dan menutup mulutnya ya. Jadi mulutnya itu bisa membuka menutup ya. Kemudian jenis kelamin bisa diketahui ya kalau si alatnya itu sudah jelas ya, bisa melihatnya. Biasanya di sini ukurannya bervariatif ya, bahkan di sini 10 sampai 13 cm ya. Itu untuk minggu ke-13 sampai ke-17 ya. Beratnya itu dari 57 gram sampai 13 gram ya. Kemudian muncul rambut halus di kepalanya. Jadi sudah mulai muncul. Nah, untuk lebih detailnya di sini dari minggu ke-14 hingga ke-15, indera perasanya terbentuk dan ia sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Jadi dia itu sudah bisa melihat kondisi gelap, kondisi terang ya, tergantung pada keadaan lingkungannya dari luar. Jadi dia sudah bisa merasakan ya suasana gelap dan terang ya, karena indera perasaannya itu sudah mulai terbentuk. Kemudian untuk minggu ke-16 dan ke-18 tadi ya akan mengalami lonjakan pertumbuhan dan alat kelaminnya telah terbentuk dengan baik sehingga bisa terlihat jelas. Jadi untuk lebih jelasnya itu pada minggu ke-16 dan ke-18 ya. Jadi dari 13 ke 17 ini ya, kalau secara prosesnya itu secara ringkasnya, kalau secara detailnya berarti dari 16 sampai ke 17 itu sudah mulai ya, bahkan sampai ke 18 itu sudah mulai terlihat jelas organ kelaminnya itu ya, bisa perempuan terlihat atau bisa laki-laki ya. Itu kalau pemeriksaan USG, ultrasonografi. Nah, untuk kehamilan dari 18 sampai 22 itu tentunya ukurannya akan bertambah ya. Kalau tadi mah di sini diperkirakan dari 9 ya, dari 12, 13 sampai 17 sampai 18 itu diperkirakan 10 sampai 13 bahkan ya sampai 20 cm ya. Nah, untuk dari 18 minggu sampai 22 minggu ke atas itu ukurannya tentunya akan bertambah ya. Dari hampir 15 cm ya, 10 sampai 13 cm ini berukuran dari sampai 25 28 cm ya, bisa variatif ya ukurannya dari 25 sampai 28 cm itu ukuran si janinnya itu. Kemudian beratnya juga bertambah ya, di sini dari 227 sampai 454 gram ya. Seperti itu ya. Jadi sudah mulai lebih berat ya si masa tubuhnya bayi tersebut.
Kemudian pada minggu ke-19 kalau dilihat secara detailnya di sini kandungannya sudah si bayi dalam kandungannya itu sudah bisa mendengar suara Anda ya. Jadi si orang tuanya berbicara dia itu sudah bisa mendengar. Makanya di sini disarankan si ibunya itu harus banyak berkomunikasi ya dengan si anaknya dengan banyak memberikan bacaan-bacaan rohani ya, seperti mengaji ya, membaca zikir ya, supaya hal-hal yang positif yang bisa didengar oleh si anaknya itu ya. Kemudian di sini untuk minggu ke-20-nya itu bayi akan lebih banyak menelan dan memproduksi kotoran. Jadi si bayinya itu kan sudah bisa pipis ya, sudah bisa menelan ya, walaupun dalam dalam kandungan ya. Kemudian pada minggu ke-21, ke-22 di sini sangat aktif, semakin terlihat seperti manusia kecil ya. Karena di sini ukurannya kan sudah sampai di sini hampir 30 cm berarti ya untuk 21 22 itu. Terlihat seperti manusia kecil ya. Jadi ya sangat panjang ya. Penggaris aja kalau 30 cm hampir sehasta ya, hampir sehasta. Jadi udah agak panjang ya. Kemudian di sini dia itu si bayinya itu sudah mulai menumbuhkan alis dan rambut di usia minggu ke-25 di sini ya. Serta berat badannya semakin bertambah karena sudah memiliki lemak. Jadi si lemaknya itu sudah mulai terbentuk jaringan lemaknya pada minggu ke-25 ya. Nah, coba kita lihat di sini perkembangan bayinya itu ya. Ini untuk pembesaran 3 dimensi yang bagus. Nah, untuk dilihat untuk 3 dimensi yang hitam putihnya seperti ini ya, kurang begitu jelas ya. Tapi kalau dikasih warna ini sangat jelas ya. Dari minggu ke-14 ya di sini ya. Jadi di sini si bayinya itu dari ukuran 10 sampai 13 cm sampai ke ukuran 25 cm ya. Nah, dari 25 sampai 28 cm bisa dilihat ya. Dari ukuran 10 sampai 13 ya sampai ke ukuran 25 cm ya, itu yang realnya ya. Tapi ini melakukan pembesaran ya, pembesaran 3 dimensi yang dikasih warna di sini ya. Jadi sudah terlihat di sini ya perkembangannya. Jadi ini ilustrasi aja ya, ilustrasi yang bisa mengilustrasikan. Kita perkirakan ini 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di sini kita anggap 25 ya. Jadi si dia itu sudah bisa bergerak aktif ya. Karena ukurannya sudah sampai hampir 30 cm ya. Oke. Ukurannya itu 25 sampai 28 ya, dari minggu 14 sampai minggu ke-22 ya. Oke. Kita lanjut ke minggu 20 ke minggu 23 ya di sini. Oke, terlihat di sini ya, si bayinya itu ya sudah terlihat jelas ya. Bulu matanya dan bulu alisnya itu sudah mulai terlihat. Paru-paru semakin matang ya, sudah hampir sempurna. Kemudian pankreas mulai bekerja dengan efektif, frekuensi getaran bunyi meningkat. Oke. Kemudian kalau dilihat detailnya di sini pada minggu ke-26 itu ya, bayi itu mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta. Jadi sudah lebih bisa dia itu ya minum dan memuntahkan ya. Kemudian dia juga ya sudah ya bisa bernapas ya, tetapi bernapasnya itu dengan cairan ya, dengan cair ketubannya. Jadi menghirup dan menghembuskan napasnya itu bisa sudah mulai aktif ya, tapi dengan air ketuban ya. Oke, selanjutnya
Untuk pada minggu ke-27 bayi dalam kandungannya ini sudah mulai membuka matanya ya. Jadi untuk minggu ke-27 itu diperkirakan berapa bulan itu? Kalau 2 bulan itu kan 3 bulan itu kurang lebih 4 kali 4 16 ya. Jadi ini mah sudah hampir 6 bulan ya. Nah, 6 kali 4 kan 24 ya. Jadi 6 bulan lebih ya di sini. Jadi minggu ke-27 itu ya. Jadi hampir mendekati 7 bulan ya. 6 bulanan lah lebih ya. Jadi 6 kali 4 kan 24. Jadi kurang lebih ya hampir mendekati 7 bulan ya. Untuk minggu ke-27 itu si bayinya itu sudah bisa membuka matanya ya. Sudah mulai bisa membuka mata. Jadi matanya sudah terbentuk dengan sempurna. Jadi sudah mulai bisa membuka bola matanya, membuka dan menutupnya. Kemudian dia juga sudah bisa mengisap jari ya, bahkan cegukan ya. Bahkan ya seorang ibu yang mengandungnya itu merasa geli ya, karena ketika kena tangannya atau sesuatu pada saat dia itu bergerak ya. Nah, masuk ke trimester ketiga di sini ya. Jadi untuk minggu ke-27 itu ya sudah memasuki trimester ketiga ya. Diperkirakan tadi kan hampir 7 bulan ya. Nah, hampir 7 bulan. Jadi di sini tadi ya si bayinya itu kan sudah sempurna ya. Nah, di sini sudah bisa melihat, si matanya sudah mulai membuka, si tangannya itu sudah bisa sudah bisa mengemut ya, mengemut jari ya. Nah, kemudian di sini masanya itu sudah sampai 1 kilo ya. Jadi si berat si bayinya itu, si janinnya itu di dalam kandungan sudah sampai 1 kilogram ya untuk minggu ke-27 ini. Jadi otot dan paru-parunya semakin berkembang, kepalanya terus tumbuh dan mengikuti perkembangan sel-sel saraf di otaknya. Kemudian kulitnya yang keriput menjadi semakin halus. Jadi si kulit-kulitnya itu yang tadinya masih kurang begitu halus, ini semakin berkembang semakin halus ya. Akibat si lemak tubuhnya itu terus bertambah ya. Jadi semakin kencang ya kulit-kulitnya itu. Kemudian di sini kalau dilihat dari perkembangannya secara kesimpulan dari 27 sampai 31 ini organ tubuhnya semakin matang dan berkembang. Jadi diperkirakan sampai sekilo setengah ya atau 1,5 kilogram. Oke, di sini kita coba lihat untuk minggu 31 hingga ke 33 ini tendangan bayi akan merasa lebih terasa kuat ya, karena di sini untuk minggu ke-27 ini sudah memasuki trimester ketiga maksudnya ya. Jadi sudah tahap perkembangan lebih matang lagi ya maksudnya. Jadi si bayinya ini akan lebih terasa kuat, dan Anda mungkin ya bagi seorang ibu tentunya akan mengalami kontraksi palsu di sini ya. Jadi terasa ingin melahirkan seperti itu ya, mules-mules biasanya. Rahim yang kian membesar bisa menyerap nyeri, ulu hati dan sesak napas ya. Jadi pada seorang ibunya itu ya bisa kadang-kadang merasakan seperti itu ya, karena ada kontraksi palsu. Kemudian Anda juga akan semakin merasa gak nyaman ya berada di tempat tidur ya. Jadi sudah agak berat ya si ibunya itu merasa, karena si bayinya itu kan sudah mulai agak besar ya, sudah mulai besar hampir 1,5 kilo.
Kemudian pada minggu ke-34 di sini perkembangan sistem sarafnya dan paru-parunya semakin matang, pergerakannya ya sesering atau seheboh sebelumnya ya. Bayi dalam kandungan akan semakin turun ya maksudnya di sini. Jadi untuk mempersiapkan masa persalinan, jadi si bayinya itu posisinya ke bawah ya, biasanya si kepalanya itu sudah mulai ke bawah ya, ke area panggul ya pada minggu ke 36 seiring ini tanggal persalinan mendekat. Nah, jadi di sini diperkirakan kehamilan minggu ke-32 sampai 36 itu beratnya dari 1,8 sampai 2,2 kg. Jadi dia itu sudah diperkirakan sudah bisa bertahan hidup di luar rahim. Jadi sudah siap untuk dilahirkan ya. Seperti itu ya. Jadi untuk trimester ketiga itu jadi perkembangannya itu perkembangan untuk mematangkan ya yang tadinya sel-sel otot, kemudian sel-sel sarafnya yang kurang sempurna disempurnakan ya untuk trimester ketiga ini ya. Kemudian bobot massa tubuhnya semakin berat, semakin besar ukurannya ya, dari 1 kilo, 1,5 kilo sampai 1,8 sampai 2,2 kg ya. Tentunya si organnya itu sudah terbentuk sempurna dan siap untuk dilahirkan. Jadi di sini pada minggu ke-7 biasanya si ibu hamilnya itu ya akan lebih sering mengalami keputihan maksudnya ya dan kontraksi. Kepuhan dan kontraksi selama kehamilan. Di sini si ibu hamilnya itu disarankan untuk mewaspadai gejala-gejala dari kondisi yang bernama preeklamsia, yaitu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah, terdapatnya protein di urin serta membengkaknya di kaki. Jadi biasanya si ibunya itu sudah harus hati-hati ya untuk usia kehamilan untuk 37 minggu ini sudah, karena sudah mendekati masa persalinan atau melahirkan. Jadi nah untuk minggu ke-39 di sini biasanya air ketuban seorang ibu hamil ya yang hamil itu akan pecah pada minggu ke-39 ya. Nah, jadi biasanya si ibu tersebut akan memasuki proses persalinan untuk melahirkan. Segeralah hubungi dokter atau bidan rumah sakit tempat Anda berencana melahirkan untuk mendapatkan pertolongan. Jadi untuk ya jaga-jagalah dari minggu ke-37 sampai ke-39 itu kan kalau sudah terlihat kontraksi yang mules-mules ibunya itu berarti ini harus mempersiapkan mau melahirkan di mana. Mau di klinik, puskesmas atau di rumah bidan, jadi harus direncanakan ya. Jadi diperkirakan untuk usia kehamilan ke-37 sampai 40 minggu ya. Akhir kehamilan itu beratnya itu sudah sampai 3,6 kg. Jadi di sini janin sudah sering mengisap jempol, semua organ sudah berfungsi sempurna dan benar-benar siap dilahirkan. Namun di sini jika usia kandungan sudah terlalu tua mencapai minggu ke-42, Anda mungkin perlu menjalani prosedur induksi persalinan. Biasanya ada teknik-teknik tertentu. Biasanya si ibu hamil jangan terlalu sering rebahan ya. Kalau sudah memasuki usia 37 minggu sampai 40 minggu itu harus sering jalan-jalan ya. Jadi jangan stres ya, seperti itu ya. Jadi supaya si otot-otot ya di dalam rahimnya itu bisa fleksibel nantinya ya, banyak jalan ya, jadi jangan banyak rebahan ya. Supaya apa? Supaya nanti pada saat proses melahirkan itu si otot-ototnya itu tidak kaku tapi lentur ya, memudahkan proses persalinan atau melahirkan ya.
Dan mungkin itu saja ya perkembangan janin dari hari pertama sampai minggu ke 37 sampai minggu 40 itu di bayinya yang siap dilahirkan, itu prosesnya ya. Dari proses fertilisasi, kemudian emolulasi, ya, blastulasi, grastulasi, organogenesis, kemudian tahap perkembangan janin dari minggu ke-1, kedua, ketiga ya. Dan dari mulai pembentukan organ ya, sampai si bayinya itu bisa membuka mata minggu ke-27, sampai si bayinya itu bisa bergerak dengan aktif ya. Nah, sampai ke minggu ke 37 sampai 40 si bayinya itu sudah sempurna ya. Si organ-organnya sudah mendukung, dia itu sudah bisa bertahan hidup di luar rahim. Jadi sudah siap untuk dilahirkan. Mungkin itu saja ya. Nah, ini ilustrasi ya bahwa seorang ibu sudah mengandung ke 37 minggu sampai 40 minggu ya. Jadi sudah ukurannya udah besar ya. Jadi si bayinya itu sudah sampai 2,7 ya. Sampai ke 3 kilo ya. Nah, dan ini bayi yang sudah dilahirkan ya. Jadi sangat sempurna sekali ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan mempelajari ini kamu betapa besarnya ya kebesaran Sang Maha Kuasa menciptakan manusia ya. Dari air dan segumpal telur ya, terbentuknya segumpal darah, segumpal daging, hingga membentuk sebuah tulang ya, kemudian organ-organ lainnya, kaki, kepala ya, badan ya, rambut, dan seluruhnya terbentuk dengan sempurna. Itu tidak lepas dari karunia ya, serta kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi di sini kita selaku manusia, kita wajib mengetahuinya secara biologis ya, secara perkembangan ya. Berarti dalam masa kehamilan itu si ibu hamil perlunya banyak asupan nutrisi ya, terutama zat besi ya, kemudian asam folat ya, beberapa unsur vitamin ya. Jadi si ibu hamil itu sangat banyak memerlukan nutrisi. Supaya apa? Supaya proses perkembangan dan pertumbuhan si bayinya itu tetap stabil ya, tetap bagus ya, tetap baik, sehingga si bayinya itu sehat dan bisa dilahirkan dengan sempurna. Amin. Oke, akhir kata dari Bapak ya, mudah-mudahan ini sebagai jadi pembelajaran dan sekaligus jadi renungan bagi kita bahwa kita itu diciptakan sangat kompleks sekali ya ciptaan Sang Maha Kuasa, sehingga terbentuknya seseorang atau seorang anak, seorang bayi itu sampai menjadi lahir ke dunia itu sangat luar biasa sekali. Dan kita juga wajib ya, selaku seorang anak, di samping ada seruannya secara syariat dan agamanya, kita itu wajib berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang terdidik, termasuk menjadi anak yang soleh, termasuk anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhir kata dari Bapak, pembelajaran untuk part 4 ini mudah-mudahan banyak bermanfaatnya dan banyak belajar lagi untuk mencari lebih tahu lagi ya mengenai pembelajaran kehamilan reproduksi manusia ini. Akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.